Halo, selamat malam sahabat Bingkai. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda untuk menyampaikan informasi-informasi yang menarik dan unik yang terjadi di sekitar kita dalam Bingkai TV Cianjur. Ya sahabat Bingkai, dalam upaya memerangi bahaya virus mematikan HIV/AIDS, pemerintah melalui Komisi Penanggulangan AIDS harus lebih serius lagi dalam penanganan serta upaya pencegahannya. Untuk itu, mengajak serta masyarakat menjadi pilihan dalam melakukan sosialisasi bahaya dan dampak HIV/AIDS. Sahabat Bingkai, tahukah Anda tentang virus HIV? Ya, virus jenis ini dapat menyebabkan penyakit AIDS. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Dengan kata lain, kehadiran virus ini dalam tubuh akan menyebabkan defisiensi atau kekurangan sistem imun. HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit paling mematikan di dunia. Perlu dilakukan penyuluhan secara berkala mengenai edukasi tentang bahaya HIV/AIDS ini. Masa remaja adalah masa di mana manusia lebih mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan, karena emosi seseorang masih labil di fase ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi tentang HIV/AIDS kepada masyarakat, khususnya para remaja, sebelum virus HIV/AIDS merenggut masa depan mereka. Jumlah penderita HIV/AIDS terus meningkat dari waktu ke waktu, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya HIV/AIDS ini. Oleh karenanya, Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Cianjur tak kenal lelah melakukan kegiatan sosialisasi untuk membendung menjalarnya HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah, sosialisasi ini kami semua ya dari pemerintah dan masyarakat sangat merespon sekali, karena sosialisasi ini memang perlu dilakukan oleh semua lapisan, terutama barangkali pemerintah, yang mana ini adalah kepentingan kemanusiaan, terutama ya saya di Kecamatan Haruwangi ini untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Nah, apalagi Kecamatan Haruwangi ini menjadi perbatasan dari Bandung Barat, dan tentunya di situ juga kita punya area yang memang biasa banyak orang beristirahat di situ, berkumpul di situ. Jadi kami juga perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan, terutama barangkali ini yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Bupati dengan tim dari kabupaten bahwa HIV ini sangat membahayakan. Nah, hal itu juga saya sangat ucapkan terima kasih kepada tim dari Kabupaten Cianjur yang mana telah studi untuk melaksanakan sosialisasi tentang HIV di Kecamatan Haruwangi. Selain itu juga saya ingin sampaikan bahwa memang di Haruwangi ini mempunyai beberapa titik yang memang dianggap kemungkinan saja di situ menjadi bisa menularkan dari beberapa penyakit yang memang tadi disampaikan, itu HIV/AIDS. Ingat, setiap orang berpotensi tertular bahaya HIV/AIDS. Orang yang paling beresiko terjangkit HIV/AIDS adalah orang yang berhubungan seksual dengan orang yang positif terjangkit virus HIV/AIDS tanpa menggunakan kondom. Orang yang mendapat donor darah yang sudah terinfeksi oleh virus HIV menggunakan alat suntikan tanpa mensterilkannya terlebih dahulu. Orang yang bekerja di tempat yang berhubungan dekat dengan penderita HIV atau yang berhubungan dengan HIV itu sendiri.
misalnya petugas donor darah atau perawat di rumah sakit. Ada pepatah katakan lebih baik sehat daripada sakit, ya lebih baik mencegah daripada kena penyakit. Dan hari ini kita bersosialisasi agar masyarakat Cianjur tidak terkena HIV/AIDS. Bersosialisasi ini kita banyak materi, banyak kejadian yang bagaimana HIV/AIDS di Cianjur ini sangat pesat perkembangannya, di mana sekarang sudah hampir 500 penderitanya, 2014 sampai 100 orang menambahnya. Sehingga untuk sosialisasi ini masyarakat Cianjur harus paham betul apa itu penyakit HIV/AIDS, bagaimana pencegahannya, bagaimana untuk pengobatannya. Sehingga kalau masyarakat sudah paham, tentu masyarakat ini mudah-mudahan tidak akan berkembang, masyarakat akan menjauhi penularan dari HIV/AIDS ini. Jadi kita berharap dengan sosialisasi, dan ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri, tapi bersama-sama dengan masyarakat. Karena pada hari ini saya di Kecamatan Tongwangi, dan kita juga sudah membentuk di desa-desa ada namanya warga peduli HIV/AIDS. Kita berharap dari warga ini nanti yang bisa mendeteksi, bisa menganamnesa, bisa menemukan kira-kira yang dicurigai yang mana kena HIV/AIDS, juga mensosialisasikan agar kita jangan dekat-dekat dengan penyakit HIV/AIDS. Itu yang saya lakukan saat ini. Tak hanya pemerintah yang harus serius untuk memerangi virus mematikan ini, namun tindakan dan partisipasi nyata masyarakat menjadi ujung tombak dalam menekan angka penderita HIV/AIDS. Kaum disabilitas atau kaum yang memiliki keterbatasan tidak bisa dipandang sebelah mata. Buktikan saja, sahabat Bingkai bisa menyaksikan bagaimana mereka piawai memainkan alat musik tradisional bernama angklung, bermain drama hingga melukis di atas kain kanvas. Jangan lewatkan, berikut ini liputan inspirasinya. Siswa Sekolah Luar Biasa atau SLB-BC Purnama berhasil menampilkan pertunjukan musik angklung di hari spesial peringatan Hari Ibu Sedunia. Mereka, para pemain angklung ini memiliki karakteristik pada perkembangan berpikirnya. Perkembangan berpikirnya hanya sampai pada tingkat usia SMP. Kemudian setelah berada pada usia SMA, kemampuan berpikirnya kembali menurun. Itulah anak-anak penyandang disabilitas. Meski harus berhadapan dengan hambatan atau keterbatasan pada cara berpikirnya atau retardasi mental, namun mereka ini adalah anak-anak yang unik. Hanya mampu mengerjakan satu perintah saja, namun memiliki ketekunan lebih dibanding anak non-difabel. Terdapat alasan mengapa SLB-BC Purnama Cipanas ini memilih mengajarkan musik angklung pada siswa-siswinya. Ternyata pembelajaran yang dapat dipetik dari musik angklung adalah bahwa angklung tidak akan bermakna jika hanya dimainkan seorang diri. Angklung hanya akan mengeluarkan sebuah bunyi yang tak ada maknanya. Akan tetapi, jika angklung dimainkan berkelompok, akan menghasilkan harmoni yang bisa dinikmati para pendengarnya.
sangat bermanfaat terutama saya yang pertama adalah percaya diri dari anak-anak kami bahwa mereka mampu bersaing dengan teman-teman yang lain yang notabene mereka adalah orang yang pada umumnya yang agak berbeda dengan mereka barangkali. Kemudian harapan kami ke depannya dia bisa menjadi seseorang yang punya kemampuan seperti teman-teman yang lain dari beberapa handicraft atau keterampilan-keterampilan yang mereka miliki. Salah satu nanti mereka punya, nah itu untuk kedepannya mereka sebagai bekal untuk masa yang akan datang di kemudian hari di kehidupan sehari-hari. Harapan kami mereka tidak hanya karena kasihan kepada kami, tetapi harapannya mereka memang memberikan peluang kepada kami untuk bisa ikutan bersaing, tidak karena kasihan kepada kami gitu, tapi memang melihat potensi kami yang ada gitu. Lalu, bagaimana kesan-kesan seorang pelatih angklung di SLB BC Purnama ini? Kita simak liputannya. Untuk persiapan tampil di acara ini kita butuh waktu 2 minggu ya untuk persiapannya. Kita dari mengarap dari pertama lalu sampai hari H kemarin dan sampai hari ini hanya Ya, kemudian berapa personil nih ya? sebetulnya kita ada personil jumlahnya ada 35, tapi kita bawa ya 20 orang. Dan kesannya pada setiap penampilan pasti ada kelasnya gitu. Emosional gitu. Ya, secara pribadi Bapak gimana Pak kesannya melatih mereka Pak? Intinya bangga ya, saya bisa melatih anak-anak ya, notabene ini luar biasa, karena butuh ekstra kesabaran gitu. Untuk masyarakat luas intinya kita jangan menganggap sebelah mata mereka, tapi kita hargai mereka dengan karya-karya mereka. Nah sahabat bingkai, ternyata tak hanya sekedar pertunjukan dari bermain angklung ini, diharapkan menjadi terapi yang dapat membantu pembentukan karakter seperti kerjasama, gotong royong, disiplin, kecerdasan, ketangkasan, dan tanggung jawab. Lihat saja, mereka tak hanya piawai memainkan angklung, namun juga pandai bermain drama hingga melukis di atas kain kanvas. Ya sahabat bingkai, pernikahan sejatinya merupakan tuntutan naluri manusia dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini liputan pernikahan sahabat kita, Suni Gayani Martapuri dengan Fauzi Ahmad. Berikut ini kita simak khidmatnya pernikahan mereka. Allah ya Allah kiya karo dukna kisi ko diya karo jo duniya ka malik hai naam usi ka liya karo Allah ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah kiya karo dukna kisi ko diya karo jo duniya ka malik hai naam usi ka liya karo. Sahabat bingkai, pernikahan adalah niat suci seorang hamba Allah. Perkawinan atau pernikahan adalah fitrah manusia dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah, dan bukan dengan cara yang amat kotor seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang jelas-jelas telah menyimpang dan diharamkan oleh ajaran Islam. Tujuan lainnya untuk membentengi akhlak yang luhur. Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina alhamdulillah.
Kalian Keluarga contoh Manggar Kabupaten Payu sudah Jalan Semengkong anak Santos Ahmad di Fauzi Kabupaten Payu. Region ini. Dinamikosna kedua pengantin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia kurang kali tingkat Pengilangan kita keluarga sasanganana ngabujeng gedung Perlindungan Mutiara di Jalan Pramuka Bangun Cianjur. Kepada Ananda berdua, selamat menempuh hidup baru. Semoga Ananda mampu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah dalam memberikan dapat omongan yang soleh dan solehah. Selamat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan menikah berikutnya untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya. Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi kegiatan peribadahan dan amal soleh. Di samping ibadah dan amal-amal soleh yang lain, sampai-sampai menyetubuhi istri pun termasuk ibadah. Kami dari keluarga Muncik Bumi mengucapkan selamat berbahagia kepada pasangan Suni dan Fauzi. Semoga berbahagia dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya dari keluarga besar pengantin, yaitu Fauzi dan keluarga besar Fauzi dan keluarga besar Suni, mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan cepat mempunyai anak. Nah, kita doakan bersama-sama ya, sahabat Bingkai yang baru saja melangsungkan pernikahan suci pasangan Ananda Suni dan Fauzi. Semoga senantiasa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ya Allah, Allah ya Allah. Nah sahabat Bingkai, sejenak kita simak bagaimana kepiawaian ibu-ibu dan bapak-bapak anggota Korpri Kabupaten Cianjur sedang melakukan unjuk kemampuan anggota paduan suaranya di hadapan Dewan Juri saat mengikuti lomba paduan suara pada Hari Korpri ke-43 tahun 2014. Dan grup ini ditetapkan oleh Dewan Juri sebagai sang juara.
ya atas raihan juaranya. Ya sahabat bingkai, kita sering mendengar bahkan menyaksikan seni budaya Islami bernama Marawis. Namun, tahukah Anda sejarah datangnya seni tepuk ini di Indonesia? Kita ikuti kilasannya berikut ini. Sahabat bingkai, tahukah Anda bagaimana sejarah Marawis di Indonesia? Ya, kesenian Marawis ini telah berusia kurang lebih 400 tahun, yang semula berasal dari kawasan Kuwait. Mula-mula alat ini hanya terdiri dari 2 jenis alat permainan saja, yaitu hajir dan marawis, dengan ukuran yang tidak seperti saat ini kita lihat, melainkan semacam sebuah rebana dengan berukuran cukup besar yang kedua sisinya dilapisi oleh kulit binatang. Namun kesenian ini tidak populer di negara asalnya Kuwait, sehingga sedikit sekali orang yang memahami bahwa kesenian ini bermula dari negara Kuwait. Ketika kesenian ini mulai dikenal di negara Yaman, maka kesenian ini pun diadopsi oleh negara Yaman, sehingga kesenian ini menjadi populer. Hal ini disebabkan alat musik yang ada dimodifikasi sedemikian rupa agar menjadi lebih menarik. Sama seperti di negara asalnya, Marawis seringkali dimainkan pada saat perayaan tertentu, yaitu perayaan perkawinan, Maulid Nabi, hitanan, atau upacara keagamaan lainnya, seperti yang banyak kita saksikan di Indonesia saat ini. Setiap anak wajib berbakti dan mentaati kedua orang tua dengan tujuan membahagiakan kehidupan mereka. Ajaran Islam meletakkan ibu dan bapak pada kedudukan yang mulia. Banyak bakti yang boleh dilakukan kepada orang tua. Bakti itu dalam bentuk material dan hubungan kasih sayang. Berikut ini bagaimana ungkapan kasih sayang serta apresiasi seorang anak kepada sang bunda tepat di Hari Ibu. Berarti bahwa seorang ibu adalah orang yang memberikan inspirasi untuk menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua, terutama seorang ibu yang telah berjasa melahirkan, membesarkan, mendidik, dan menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Tepatnya Hari Ibu, tanggal 22 Desember, saya ingin mengucapkan kepada ibu saya, selamat Hari Ibu. Maaf kakak udah ngerepotin ibu. Kakak pernah salah sama ibu, kakak pernah ngebentak ibu, tapi kakak sayang sama ibu. Selamat Hari Ibu. Untuk ibu-ibu seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, saya ucapkan selamat bahwa ibu-ibu sudah berjuang untuk putra-putri dan keluarganya. Tetap berjuang, tetap
semangat untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, dan ibu-ibu tetap berjuang untuk segala putra-putrinya agar menjadi manusia yang soleh dan soleha, dan juga berjuang untuk keluarganya dan agamanya. Terima kasih. Alhamdulillah, sebetulnya pengorbanan itu juga merupakan anak itu sebagai satu amanah ya. Betapa sekarang sudah sejajarnya antara ibu dan bapak perempuan, jadi betul-betul sekarang dapat saya nikmati dengan mempunyai anak 3. Alhamdulillah sudah bisa meneruskan di antaranya jejak. Seperti saya sendiri ada juga menyampaikan ya atas satu amanah sebagai ibu yang mempunyai tanggung jawab betapa besarnya bagaimana seandainya kalau tidak ada ibu. Ibu bagi saya adalah segalanya. Ibu yang telah mengandung saya, membesarkan saya, mendidik saya, membimbing saya, hingga sampai bisa seperti ini. Bagi saya perjuangan seorang ibu adalah perjuangan yang luar biasa. Bisa dibayangkan, saya lahir di kampung di ujung Cianjur Selatan, yang pada saat itu jangankan kendaraan bermotor, untuk mencapainya saja harus berjalan kaki berjam-jam, naik gunung turun gunung. Tapi dengan perjuangan beliau bisa mendidik anak-anaknya sampai dengan diantaranya seperti saya. Ibu saya tidak tamat sekolah dasar, tapi alhamdulillah anak-anaknya, 3 anaknya menempuh pendidikan di perguruan tinggi, bahkan saya sudah pendidikan S3, adik saya juga hampir S3. Itu tiada lain karena perjuangan beliau yang luar biasa. Untuk itu sulit bagi saya untuk membayangkan perjuangan beliau sebagai seorang ibu, dan sulit bagi saya untuk dapat mengembalikan kasih sayang beliau, membalas kebaikan beliau, kasih sayang beliau sejak saya dikandung sampai dengan saya dibesarkan. Ibu saya sekarang sudah almarhumah, dan saya rasakan, kami rasakan sebagai anak-anaknya, kasih sayang beliau tidak pernah putusnya. Untuk itu kami semua anak-anaknya berdoa mudah-mudahan beliau di alam kuburnya mendapatkan penerangan dari jariah beliau untuk mengurus anak-anaknya, mendidik anak-anaknya sampai sedewasa ini. Untuk itu di hari yang berbahagia ini, Hari Ibu, saya mengucapkan selamat Hari Ibu bagi ibu-ibu, bagi istri saya, bagi anak-anak saya yang kebetulan juga perempuan. Terima kasih. Ya sahabat Bingkai, itu tadi informasi-informasi menarik dan unik yang dapat kami sajikan kepada Anda di rumah. Saya Iman Sulaiman mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan terus program Bingkai di TV Cianjur setiap pukul 8 malam. Dan dapat Anda saksikan pula di www.kabarcianjur.com. Sampai jumpa.